Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi perjalanan nganter USG nggih? Nggih, betul. Nah, ini sekarang kita review lur. Peternakan mungkin perkenalan dulu Pak. Nama farm, alamat sama nomor HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat sapi apa yang mana nih? Sahabat sapi Mas. Oh ya, sahabat sapi. Jadi ini penangkan nama saya Nugroho. Ini adalah kandang Khalifa Camp and Farm. Jadi camp karena di sini ada kerjaan lain, jadi ada farmnya juga. Ini ada di Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nah, gitu. Nomor handphonenya 0858 5049 4900 gitu. Mulai beternak kapan nih Pak? Mulai kambing pertama masuk, domba pertama itu 23 September. Berarti belum ada setahun nggih? Belum. Niki pun pinten nih, belum ada setahun nih. Insya Allah, bu, nek total yang dewasa itu ada 100-an gitu Mas. 100-an nggih. Setahun. Ini apa? Dulu beli semua atau mungkin ada kelahiran juga di sini? Sudah mulai kelahiran Mas. Jadi yang beli kita ada mulai dari 8 dulu pertama kali 8 kita beli 8 indukan bunting, terus beranak, terus sudah mulai belajar bisa toh, kita tambah 15, tambah 10, terus gitu sudah mulai bisa, ini kita gas nih. Kita gas dikit. Nah, yang 8 pertama udah sebenarnya 8 indukan pertama udah beranak 16 sebenarnya Mas. 8? Nah, 8 pertama itu anaknya 16 sebenarnya. Cuman yang hidup 10. Gitu, yang hidup 10. Kita masih belajar, mortalitas makin tinggi. Itu 2024 berarti September sampai Desember. Nah, yang 2025 ini sudah beranak, harusnya total ya anaknya itu udah 16 tapi hidupnya 13. Sudah turun lah yang mati. Ya, kematian. Memang kematian cempe itu kalau bisa kan rendah ya karena itu hasilnya. Nah, itu kok bisa ternak itu apa? Dulu yang melatar belakangi itu loh Mas. Sebenarnya ternak ya kita bilang termasuk bisnis yang berkelanjutan sih, sustain. Cuman ya memang pasarnya Indonesia masih fluktuatif ya. Cuman harusnya kita nemu sih nanti gitu. Harusnya kita nemu polanya gitu. Kita yakin ada pola yang kita bisa garap lah segmennya gitu. Di Indonesia mungkin kayak kuliner maupun itu ya keagamaan loh itu domba mulai akikoh, kurban. Katanya itu nggih Pak, marketingnya sebenarnya dibantu Gusti Allah lah. Iya betul, nggih. Dan kita emang rencana juga belum jual sampai 2 tahun memang sebenarnya targetnya sebenarnya Mas. Gitu. Tapi ya ternyata ada yang datang ya kita layani gitu. Nah, ini juga salah satu solusi lur bahwa kandang sekarang sudah jadi pasar ya, kandangku adalah pasar ini. Betul. Kita review dari mungkin apa Mas? Kandangnya dulu ya. Kalau kandangnya ini sistemnya panggung semua gitu. Ya, panggung nih Mas, ini udah 2 kali, ini yang kedua revisi nih. Sekarang pakai full slat. Full slat. Iya, kita lihat kelebihannya memang gimana Mas? Ya terbantu Mas. Secara kebersihan enak, manajemennya juga enak ya, bersihin segala macam kotoran. Ini nggak ada, jarang kan kotoran yang ada di atas ya. Turun semua. Gitu kan. Buat cempe juga anti kejepit. Nah betul, kecuali cempenya di bawah 1 kilo ya. Ya, itu prematur. Jangan nanya 1 kilo nggak masuk, kalau 1 kilo masuk pasti. Kadang pertanyaannya itu aneh, berarti saya kan penjual ya. Mas, lek kotorannya ungkul gimana? Lah namanya kandang kayu pun ungkul ya nggak bisa. Betul. Tapi ketika kepinjak-pinjak dia jatuh kok Pak. Betul, jatuh. Jadi ini oke. Kandang pun sebenarnya kita konsepnya nyontoh lah. Nyontoh adalah paham ya, kita contoh. Nah, kalau ini kita model udah improvement berapa kali nih Mas, pintunya kayak gini. Ya biar hemat juga, pintunya mulai kita buat gitu. Biasanya sih gampang rusak itu engselnya Mas, pakai engsel ya. Betul ya. Kemarin saya improvement lihat yang kandang-kandang baru itu dia pakai sistem kayak kunci gini. Betul. Iya. Gini. Tik gitu betul. Nah. Jadi ini kan dilepas gini, lah ini kunci begini. Kalau engsel Amit ya beli dari itu udah jebol itu jangan jebol berapa kali nih. Engsel seperti itu. Nah, ini kandang juga nyontek tapi ya belum sempurna juga ini. Kita lihat. Nah, ini kandang koloni KB Mas. Kalau koloni ini lebarnya berapa Pak? Ini lebarnya 2 meter, jadi 4 meter. Oh iya 2 meter. Kesananya kalau nggak salah berapa ya? 12 kalau nggak salah. 12 ya. 12-an gitu. Mungkin kasih masukan nggak apa-apa gitu Pak? Boleh. Pribon. Kalau saya nggak tahu ya kalau di sini biasanya itu maksimal mungkin di 6 meter.
Oh, maksimal 6 Biar meter. kalau kawin itu jantan nggak jalan panjang gitu loh. Ya, tapi ini sebenarnya kita ada desain ini, Mas. Begitu koloni, nanti kita sekat yang udah hamil, bunting, langsung kita sekat sana. Bener, ya, gitu, ya. tekniknya. Nah, jangan lihat sebelah sini kan gitu. Iya. Cuman ini sekatnya kita yang enak belum nemu nih, masih manual-manual gini. Jadi ini, nah ini yang sudah bunting positif sebenarnya, udah kelihatan ambingnya besar. Nah, itu nanti gitu. Nah, yang tadi baru kita USG, nanti kita geser lagi gitu kan. Kita tutupin sekat lagi gitu. Gitu. Kalau ketinggian ini berapa? Tinggi dari lantai? Tinggi dari lantai. Dari bawah ya? Ininya, pagernya ini. Ini 80, Mas. 80 itu udah nggak loncat ya untuk domba. Awasi yang loncat. Awasi masih loncat. Awasi loncat, Mas. Saking tingginya ya. Ya, awasi loncat. Awasi ini lor loncat. Nggih. Awasi loncat. Kalau ya tinggi ini, tinggi dari palung pakan ke itu. Ini 45 kemarin, Mas. 45 ya? Ya, sebenarnya kayaknya mau kita revisi agak turun, Mas. Iya. Ketinggian. Mungkin di 35. Ya, kemarin ini mau kita revisi. Sebenarnya next lah kandang sebelahnya sana. Terus kandang sudah ya, berarti kandang kebanyakan lebar 2 meter nggih, Pak Rahmat ya. 2 meter. 2 meter kandang koloni, terus ini sekat-sekat. Sana sih sama ya, 2 meteran ya. Sana agak beda, Mas. Itu kan kandang laktasi kan. Kandang laktasi. Kandang laktasi memang agak bikin kecil lah biar hemat dikit. Sebenarnya ini pejantan yang di sini ini nggak di sini harusnya karena belum ada kandangnya, Mas. Jadi begitu bunting harusnya bunting tua udah kita pindahin sini semua tuh. Nah, ini kandang untuk bunting tua biar nggak keinjek-injek. Ya. Nanti kalau lahir beranak sebenarnya ada yang kecil-kecil karena kepake ini aja nih. Nah, sekarang di luar ini, Mas. Nanti umur 1 minggu kita gabungin sama yang itu tuh. Kita gabungin. Ini untuk kandang. Oke. Gitu. Lanjut di itu Pak Ahmad untuk pakan ya. Untuk pakan di sini pakai apa? Terus hari kasih makan. Kita bikin komplit feed sendiri, Mas. Komplit feed ya. Ada tebon jagung, ada pakcong, kadang kita mix juga gitu. Nah, kita tadinya kita silase, kita silase. Tadinya sekarang mulai kita fermentasi nih. Jadi fermentasi ya, komplit feed tapi sudah sama konsentrat. Sudah sama konsentrat langsung. Ini komposisinya? Ini yang koloni 80-20. 80-20 ya. Ya, 80. Ini udah ada premix, udah ada polar juga gitu, Mas. Ini pakan nih di biaya ini kena berapa kisaran? Bisa 2000-an sebenarnya. Pakai sendiri atau dijual nih? Kita ada yang dijual. Ada yang dijual ya. Oke, ada yang dijual. Sekarang kita udah mulai jual, udah ada yang rutin beli juga. Dijual berapa harganya? 1.800. Kok malah lebih murah dijual? Ya, enggak, kalau untuk kita sendiri kan kita lebih ngasih makannya ya. Kalau harian ya. Kalau yang kita jual sih 1.800. 1.800 ya. Nur. 1.800 sudah. Nah, bisa kita lihat lah. Enggak ada yang ini ya, maksudnya bulat-bulat semua insya Allah. Tadi sudah cukup lah. Kayak gini udah tidur-tidur, pakannya habis tapi nggak teriak-teriak. Ya, betul. Kita masuk kandang itu. Ini sisanya cuman ini, Mas. Gabusnya ini aja. Tadi dari seratnya jagung ya? Kebun jagung ya. Tapi mix juga kita, Mas. Adanya pakcong ya, kita pakcong, panen pakcong. Kita mix juga. Sehari berapa kali? Sehari 2 kali yang ini, tapi siang kadang kita selipin hijauan. Siang nanti ini biasanya sebentar lagi kita selipin hijauan. Pakannya seperti itu. Nah, ini masih stabil sih, Mas. Ini stabil, kita, Pak. Ini stabil, ini laktasi 1, F1 udah punya anak F2. Nah, juga nggak kelihatan kurus. Iya, nggak jeglong. Nah, ya pokoknya bisa BCS 3 aja lah kita maintain di situ. Karena breeding juga nggak harus gemuk. Ya, betul. Oke, terus kita ke manajemen perkawinan, sistem kawinnya koloni ya? Tetap koloni. Nah, ini memang baru USG hari ini udah 3 bulanan ini di koloni. Ini. Gitu. Angka kebutingannya ya besar sekali loh. Ya. Jantan-jantannya kita review, Pak. Ya. Ini jantannya yang ini apa, Pak? Itu F1 Awasi. F1 Awasi ya, Pak. Ini luar biasa juga ini udah. Iya. Tanduknya seperti ini, Lor. Ya, dan dia punya tinggi. Nah, betul. Tinggi, badannya kayak apa, Mas? Teksel ya? Apa dombos ya? Iya, kayak dombos. Dombos tingginya ya. Kayak dombos. Ya. Dombos tapi dia juga punya lebar. Ya. Berancangnya lumayan ini. Ini F1 Awasi. F1 Awasi. Ya. Kalau ini anaknya sudah ada, Pak? Belum ini. Belum. Belum. Ini baru perdana ya berarti. Ini kan masuk baru bulan Desember.
Terus kayak gini tuh nanti mau dikembangkan dulu atau juga dijual nanti? Nah, ini memang yang bagian blok sini Mas, ini memang kita targetnya per daging semua ini. Makanya gini ada komposit, ada crossing, ya betinanya. Komposit ada priangan juga, nah gitu. Targetnya per daging. Jadi ini yang enggak yang genetik yang inilah ya. Maksudnya ini diberanakan mau nanti dijual dalam bentuk daging ya, atau dijual bibitan? Jual daging, tapi ya kita lihat nanti jadi nggak gitu ya. Oh, misalnya orang nempel belum bisa berarti Pak? Ini Pak? Bisa aja nih yang crossingan ini bisa kok. Yang udah bunting-bunting itu. Nah. Ya. Perubahan cah lur. Mau ngejar terus sih. Nah, ini priangan ada 10, sisanya ada komposit. Kompositnya 15. Okay. Crossingan texel itu ada saya 20-an berapa gitu. Okay. Sebagian udah dipindah ke sana Mas, udah yang bunting positif. Ini ya bunting. Nah ini yang bunting nih. Okay. Ya, bunting. Ini bunting sama mana Pak? Ini bunting sama itu semua. Sama itu gitu. Ya, pokoknya dari sini sama itu. Terus yang niki Pak? Nah ini Garut 3 baru datang, udah lepas masa karantina. Okay. Hampir 3 minggu kita karantina karena turun ini. Ini nggak mau berdiri. Iya nggak mau berdiri. Nah itu pejantannya kita coba kawinkan dengan F2 Awasi. F2 Awasi, oh tadi F1. Tadi ini F1 ini ya. Kita F2 gitu. Oh ini Awasinya udah kental banget nih. Ya dari betul. Pola warna. Yeah. Pun bobotnya jauh Mas kalah dengan yang itu. Oh masih muda ini nih? 50 itu 50-an sekian itu 60-an lebih gitu. Tak berdiri nih Pak, Pak Nugroho nggih. Amit. Iya nggih. Amit gede. Ini lur. Salah satu pejantan nih. Jadi ini malah belum ada guntingannya nggih. Sempet sebulan tak koloni, makanya yang di sana nanti nggak tahu Mas itu anaknya yang ini atau anaknya yang itu. Oh, nggih. Tapi yang ini kita karena ini sempet belum kemarin ini baru belum poel ini kemarin Mas. Jadi kita nggak berani lepas. Cuma buat belajaran. Belajaran ini. Kalau nggak teriak-teriak terus lompat ini nanti. Bisa kita lihat dari pola warna, tanduknya, terus ekornya itu lebar. Ini gen awasnya sudah 75%. Ya, itu rata-rata ngadeg sih, jengat Mas. Iya, biasanya memang ini agak jengat sini Pak. Ya. Nah, ini nanti jadi juga, kalau ini rananya nanti apa? Cetak bibit atau daging yang ini? Nah ini belum ngerti Mas, belum kita belajar ya. Tunggu hasil anakan. Betul hasil anakan. Ini Garut 3. Terus ini juga yang paling ngetren, ini jantannya lur. Ini kalau ini ya hampir semua peternak sekarang pakai ini ya, karena sudah teruji. Ini impor ya? Ya, impor ini. Nah, ini lur. Ambil dari Malang. Dari Malang ini. Nah, gitu. Ini kalau ini sudah ada perananya Pak? Ini belum juga Mas yang ini. Belum ini, belum. Jadi di koloni ini Mas. Tapi bentar lagi, berarti yang ada di sana itu sama di sana itu full kawinan sama ini. Kawinan ini. Ya. Makanya nunggu hari lah, mungkin 1-2 minggu ini udah lahir. Ya ini nanti buat apa? Pembibitan atau dijual? Pembibitan. Tapi tetap sebenarnya kita targetnya tetap nanti ke daging Mas. Apa rencana nanti bikin daging-daging yang mungkin di apa? Premium bisa. Premium gitu ya? Nah, mungkin nanti lem. Nah, kalau kita ada lem luar negeri ya kita nanti punya lem sendiri. Sebenarnya kadang kita mau masak daging-dagingan ya dalam porsi kecil itu kadang kita kesusahan ya. Betul ya. Kalau sudah ada di supermarket atau minimarket itu kan enak ya kalau kita produksi sendiri. Sekarang kan frozen rata-rata masih dari luar toh. Iya. Nah, mungkin nanti kita bisa masukin ke situ tuh. Ya. Tapi ini targetnya semua ujungnya pedaging Mas. Ujungnya tetap pedaging loh. Kita ujungnya pedaging. Ini kita cetak crossingan yang banyak. Belum ada ya Pak yang dijual gitu? Belum. Tapi kalau ada orang beli? Ada orang beli paling anak-anakan yang generasi pertama Mas, yang pertama lahir itu kita ada F1, F2. Ini lor, ini tadi tak pantau dari tadi F2 bagus ini. Kalau ini dijual Mas, niki Mas. Ya, ini lepas sapi kita jual nanti. Ini usia ini pas 3 bulan Mas. 3 bulan. Ada dua yang sudah 3 bulan. Ini bobot pinten nih Pak Nugroho? Yang ini sih 25, satu lagi kayaknya mungkin 30 Mas. Udah 30-an. Oh, 3 bulan. Ya? Nah, ini loh. Dan ini 25, satu lagi 30 yang F2-nya. 30 yang mana? Mana tadi? Ngumpet deh ada. Masuk sono ya. Atau ini? Ini bukan ya? Ini F1 ya? Ini F1. Kemana tadi? F2-nya.
Jadi untuk dijual secara massal atau itu belum pernah ya? Belum ya, paling jual kita ada beberapa pejantan yang kita besarkan juga. Nah ini ada yang sudah dipesan juga yang kandang situ Mas. Buat itu pejantan atau kurban Pak? Rencana kurban, tapi ada teman-teman yang datang ke sini kayaknya bagus buat pejantan, pemajak gitu. Perbaikan gitu. lokal lah. Ini juga F2 Mas, cuman kayaknya kita masuk spek pedaging lah. F2 teman masuk spek pedaging kayak ini kita. Ini F2 lur. Iya. Ada RTK kok. Ada tuh. Itu F2 memang asli F2. Cuman pendek sekali Mas. Jadi kita nggak bisa jadi pejantan lah. Jadi memang dipilih ya, memang untuk nanti ranahnya ke bibit. Berarti untuk sekarang untuk ranah bibit itu bonusnya peternak lah. Betul, yeah. Kita harus siap-siap nanti ya tetap jadi pedaging. Betul. Kita tetap target dari awal settingan pedaging Mas. Gitu. Settingan pedaging semua. Nah, ini kalau untuk pemasaran belum tanya banyak ya karena belum dijual. Mungkin itu Pak. Pak Nugro, mungkin apa ya? Menurut jenengan suka duka lah dan karena kan ini baru belum ada setahun gitu. Suka dukanya apa Pak? Ya sebelum mulai sebenarnya kita udah 2 tahun belajar. Ikut workshop itu macam-macam di mana-mana ya. Tapi belum liara. Belum lihara, bahkan nanam kita udah 2 tahun sebelumnya kita nanam pakcong gitu. Nah, langkah awal sudah bener sudah, ya? Betul, jadi kita siapkan ilmunya dulu lah, baru pakan, ya kan, pakannya, baru kandang pun kita sempet masih bongkar pasang ya, belum ketemu pola gitu ya. Nah ini insya Allah sudah fix nih, tinggal desain fixnya kapan gitu ya, nanti yang baru mungkin baru kita dapet. Nah nanti kan ya banyak lah. Pakan itu harus selesai duluan sih. Meskipun kita punya lahan ya, punya lahan sendiri gitu, ya ternyata nutrisinya masih ada yang bermasalah gitu ya di domba. Nah itu PR juga. Nah generasi pertama kita masih banyak. Ada yang susunya kurang, itu masih banyak. Dari 8 ekor pertama itu Mas. Tapi alhamdulillah kita udah mulai dapat pola ini sekarang ya. Nah tinggal sekarang bikin standar Mas. Ini yang kita lakukan sekarang adalah bikin standar perawatan, SOP semua yang kita lihat di situ kan. Kita buatin SOP. Terus standar calon indukannya juga di kita harus kita bikin standar. Ini sekarang kita udah bikin standar juga. Kalau indukan ya minim bobot kita sudah harus 30 up. Umur udah 11 gitu misalnya gitu. Kemarin aku sempet itu Pak, main ke Wonosobo itu ada domba seni dombos ya. Itu saya juga salut. Meskipun mereka peternak kecil, bahkan ngawinnya nunggu poel. Itu pun Amit ya peternak tradisional, tapi bener-bener nunggu betina itu sampai poel besar ya gitu. Jadi ngerasain sendiri Mas, kita ada berapa ya 13 ekor yang tahun ini beranak itu kasusnya macam-macam kan. Dari yang indukan kecil, yang nggak mau nyusuin, ambingnya kecil gitu ya. Berarti sumbernya dari betina yang terlalu muda? Ya, menurut kita sih analisa kita sementara betinanya kemudaan, bobot belum, ya mungkin baru dewasa kelamin ya, belum dewasa badan gitu ya. Nah, belum dewasa tubuh, makanya kita lihat. Ya, tapi alhamdulillah nih perbaikan Mas, pola pakan udah mulai beres, mulai stabil. Kita lihat anakannya tuh sudah mulai, walaupun komposit itu 2,8. 2,8, yang terbaru 2,8. Jadi kalaupun kembar sudah mulai Mas, kembarnya tuh 2 kilo ke atas gitu. Gitu. Ini anak dorper juga lur ini lur. Ya. Itu campur crossingan komposit ada F1 juga. Dukanya awal seperti itu ya. Jadi, ya tadi cempe mati mortalitas tinggi tuh, lahir 16. Sebenarnya kita ketiban rezeki banyak ya, ada yang lahir 4, lahir 2 gitu Mas sebenarnya. Sebenarnya tahun lalu itu kita 16 ekor. Tapi lahir 4 untuk pemula memang susah banget itu. Iya. Nyusul lahir 4 ya mati semua bisa. Saya pernah ngalami juga Mas itu, lahir 4 ya, akhirnya cuma hidup 1 gitu. Iya, betul. Jadi kayak lahir 4 tuh kayak kematian di awal tuh hari pertama langsung mati 1. Hari kedua mati 1, yang satunya seminggu mati akhirnya tinggal 1. Memang untuk pemula beranak 4 juga selain ya rezeki juga. Pemula mending 1 sih Mas. Iya. Rasain bedanya banget. Kalau 1 biasanya kayak kita yang F1 tuh bisa 4,55 gitu kalau 1 gitu. Kalau tadi duka nih, suka nih Pak Nugro. Ya, selama beternak ini ya suka kalau orang lihat kan ya kita seneng aja sekarang ya. Tapi kita lihat maksudnya gini Mas, proses kita itu on the track lah. Tetap dalam jalur sesuai rencana dulu tuh udah seneng dulu lah. Ya kan? Kan ya memang tadinya kita mau dikit-dikit, tapi setelah kita
ada nilai ekonomis yang betul kita kejar tuh Mas. Nggih. Ya. Untuk mencapai biar Iya. ada hasil lah. Ada tenaga satu orang megang 10, megang 25 kayaknya kasih 100 tuh sama kan. Iya, nah, sama, gitu. sama, Jadi iya. dalam 6 bulan ini memang kita lihat situasi itu gitu. Jadi nilai ekonomisnya kita pertimbangkan. Nah, ini Lur, berarti Gitu. bener-bener apa ya? Penambahan ini karena ada sesuatu, bukan Betul. hanya ambisi ya. Betul. Nah, dan jenengan akan lihat kemampuan kita itu ketika kita tambahin kapasitasnya, Mas. Saya dulu dari 8. Ya. 8 25. nambah Jadi 25 tambahin, beli pokoknya tambahin 25 jadi berapa gitu. Terus Ya. tambahin 10 lagi, tambahin lagi sampai kemarin 90-an lah ya. kalau dirasa nanti pertumbuhannya jelek stop dulu ya. Ya, ini sekarang kita tahap nyetop nih. Tahap nyetop, jangan perhatikan nih. Oke. Itu ada mungkin sudah berapa itu? Mungkin 13-an yang bunting kan di sana Ya. kan. Kapasitas kandang udah nggak muat. Oh, ini karena masalah kandang. Ya, Iya, gitu. Jadi, Terus kita yang belum selesai urusan ini Mas, penanganan cempe ketika lahir. Ketika lahir itu krusial, jadi jangan sampai kita gagal ya menangani. iya, udah nanggu 5 Sudah bulan 2 bulan koloni saya, 2-3 Ya. bulan, tambah 5 bulan. ya. Iya. Kebuntingan terus mati kan gitu, itu yang kita targetnya kita 0 lah Iya, mortalitas itu Mas. Kalaupun ya jadi kita bikin prosedur Mas, dokumen kita siapin Oke. supaya ini si apa gini nah, kita nggak tahu indukan bagus pun kadang dia nggak mau nyusuin ya ketemu gitu kan ya. Oh, jadi ada recordingnya? Iya, nggak ada anak 2 1 nggak mau disusuin juga ada. Makanya kita lagi nyari pola lagi gimana biar yang ini tetap hidup. Oke. Ada yang 1 kali kita juga pernah indukan mati 1 gitu ya, nggak kedeteksi itu Mas, kena miasis gitu ya. Oke. Gitu. Oh, ini sampai Nah. kelahiran cempe ini. Wah. Cuma Dari sanitasi kandang Mas kita sanitasi mulai ya, gitu. awal ya, sanitasi Lur. Sanitasi kandang itu paling utama lah kalau menurut saya ya, jangan sampai ini. Iya, soalnya tempatnya loh. Ya. Kalau tempatnya berarti kotor ya. Ya, betul. Nah, Nah, ini cempe Mas, sterilisasi ini. Pokoknya ini harus checklist yang harus dikeluarkan. Kan kita suka selip 1 aja Mas, saya nyusu ini kita nggak perhatikan benar gitu ya. Selip 1 kan kita nggak tahu ternyata dia belum dapat kolostrum kan. iya. Tahu-tahu mati kan. Ya, Nah, benar, gitu, benar, tahu-tahu mati gitu. Oke. Gitu. Oh, komplit Lur. Ya. Terus denger-denger juga bikin aplikasi recording ya, Mas? Benar Mas ya. Iya. Jadi kita insya Allah akan kita sumbangkan lah kontribusi ke khalayak ramai Gratis nanti. berarti, Mas? Insya Allah nanti gratis, apalagi masih apa ya di bawah 50 atau bawah Ya. 100 nanti insya Allah kita gratisin. Jadi itu seperti apa sih sebenarnya gambaran? Jadi kita coba adopsi satu software yang dari Amerika. Oke. Nah, itu ada kita FarmBread namanya. Ya. Nah, kita adopsi, kita coba kemarin, kita adopsi fitur-fiturnya. Oke. Cuman di Indonesia itu kan yang paling basic belum dilakukan ini recording Mas. Iya. Recording sejarah dia apa ginekologinya ya apa ya Pernah lahir player 2 dan segala macam, terus silsilahnya tuh Mas, Oh iya. silsilahnya itu kan penting gitu nggih. Iya, Nah ini penting recording sih pertumbuhan, dari situ kita tahu nih efektivitas pakan dan sebagainya toh. Iya. Nah recording ini kita jalan. Berarti nanti di recording bisa kayak penimbangan tiap bulan juga dimasukkan Iya ya? betul, jadwal gitu semua. Sebenarnya sudah rilis tuh Mas, Iya. cuman ada beberapa bug yang belum kita keluarkan, cuma beberapa teman sudah login, sudah register gitu. Kemarin saya mau coba sudah itu belum itu. tak Iya, coba nanti itu. masuk ke ternak.kandang.cloud. Nah, gitu. Gitu. Ternak dot Kandang.cloud. cloud Iya. itu Lur. Nanti insya Insya Allah nanti kita perbaikin terus itu. Ya. Insya Allah untuk peternak Indonesia kita siapkan nanti skema itu untuk yang masih peternakan kecil ini. Iya. Gitu kan. Insya Allah bisa. Karena itu sebenarnya biaya maintenance-nya nggak terlalu mahal. Gitu. Nah, itu Lur. Jadi baru ternak tapi mungkin Pak Nugroho kan punya basic di sistem, akhirnya Betul. mempersembahkan inilah buat teman-teman. Ya kita ngerasain salah satu kekurangan kita meskipun bisa dicatat manual ya Mas. Iya. Cuman kan nggak bisa dianalisa, nggih kan? Analisanya kan kalau udah di data digital gitu ya, di Iya. sistem, laporan harusnya kan tinggal klik ya, Iya, pertumbuhan klik. gitu. Jumlah populasi, Betul, termasuk kan rencana harusnya termasuk juga ini nanti Mas. Berapa kilogram yang kita supply Pakan. itu? Iya. tiap hari ya, jadi betul. masukkan
timbang berapa sehari, pakan konsumsinya berapa. Terus pernah kita kasih vaksin apa, Iya. terus kita vitamin apa gitu. Nah, itu harus ada. Dalam skala industri itu sangat penting soalnya. Betul, okay. Untuk efisiensi. Nah, kita ngerasakan itu kan. Idealnya kan ini rata-rata kayak pejantan ini minimal dalam periode tertentu harus dikasih vitamin kan Mas ya. Oh iya, ya kan? Nanti Kak diingetin. Iya, kita harusnya gitu. Ada remindernya gitu. Pejantan. Sebenarnya indukan pun ada vitamin loh Mas. Nggih. Nah, itu masalah kita yang ngerasain ya, sehingga kita pengennya cempe lahir ya oke, bobot masuk gitu kan. Nah, gitu. Gitu sih ya. Oke, terima kasih Pak Nugro tadi pengalamannya. Ya, mungkin teman-teman yang mungkin sekitar sini ya, kalau mau sharing-sharing bisa ya, main ke sini. Bisa, bebas. Ini hampir tiap hari sebenarnya ada main biasanya Mas. Iya, apalagi sekarang juga buka toko peternakan ya. Ya, kita buka toko pakan juga, bantu teman-teman sini. Jadi bukan full komersial lah, paling enggak kebutuhan kita juga. Sebenarnya untuk mencukupi kebutuhan. Iya, cuman kan kita ada minimum order yang harus dipenuhin tuh. Iya. Nah, sekalian aja. Gitu. Sangat membantu sebenarnya. Bener Pak, konsentrat sama complete feed ya tadi. Iya, komplit sama complete feed. Complete feed kita udah bikin sendiri. Sudah beberapa orang udah langganan. Konsentrat juga udah mulai langganan, Pak. Gitu. Gitu. Apalagi lebaran nih Mas Yan. Lebaran ini pada nggak mau ngarit kan? Wah iya, itu benar. Nah ini. Lebaran. Sebenarnya kalau dengan sistem tadi dihitung pun pakan beli masih untung kok Mas. Masih. Kemarin saya coba juga ternak 7,5 bulan. Ya memang beli agak lumayan ya. Iya. Biaya pakan habis kisaran 28 juta. Memang tinggi lah, tapi masih untung total 17 juta. Udah. Jadi benar masih untung. Cuman kalau teman-teman bisa bikin pakan sendiri memang sangat membantu. Kan memang sebenarnya ini kan beternak ini kita lihat di ujungnya Mas. Nggak bisa lihat di tengah toh. Hasilnya tuh lihat di ujung toh. Benar. Ya jadi reviewnya evaluasinya di ujung. Makanya butuh napas panjang. Makanya teman-teman yang mulai masuk itu pastikan ngikut kemampuan ya. Nah, nggak bisa emosional gitu. Ada yang bilang namanya apa, mindful farming ya. Iya. Jadi penuh kesadaran gitu peternaknya. Iya benar. Nah gitu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman kita perkenalan di kandangnya Khalifa Kam and Farm ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa lebih lanjut ke Pak Nugro. Saya undur diri, berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.